Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata, seorang warga sipil tewas. Jelang puasa, harga daging sapi dan ayam di Merauke melonjak. Rekapitulasi suara di Kabupaten Mimika diwarnai protes saksi parpol. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah saat ini sudah mulai normal dan terkendali. Aparat gabungan TNI Polri saat ini terus memperketat pengamanan dengan melakukan razia senjata tajam dan peralatan perang. Sabtu pekan lalu terjadi bentrok antara massa pendukung caleg yang dipicu hasil perhitungan suara di tingkat distrik di Kampung Wuyuki. Dalam bentrokan, seorang warga bernama Supir Murib tewas terkena lemparan batu dan satu rumah milik kepala distrik dibakar. Dan juga nantinya pada saat akan melaksanakan sidang pleno kabupaten, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak membawa alat perang berupa panah, parang, katapel, dan lain sebagainya yang dapat nantinya mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Kami berharap pada saat nanti sidang pleno tidak ada lagi membawa alat perang. Kami akan melakukan razia terkait dengan alat perang ya secara terus-menerus sampai dengan situasi betul-betul aman dan kondusif. Bentrokan terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Insiden ini dipicu tarik-menarik suara di tingkat distrik. Aparat gabungan saat ini masih siaga di lokasi, khawatir bentrok susulan antara massa pendukung calon anggota legislatif kembali terjadi. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar di gedung MNM Mimika diwarnai protes saksi partai politik. Saksi parpol memprotes panitia pemungutan distrik yang membacakan hasil rekapitulasi suara. Saksi parpol menilai data yang dibacakan berbeda dengan data saksi di lapangan. Meski banyak protes, rekapitulasi tetap berjalan. Sudah ada komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dari pihak komisioner dan Kapolres. Komisioner meminta ke Kapolres menjemput para PPD dan alhamdulillah sampai sekarang ini komunikasi antara PPD dan kita sudah berjalan. Sementara itu di Merauke, proses penghitungan suara mulai digelar di salah satu hotel. Ratusan personel keamanan dari TNI dan BRIMOB disiagakan di lokasi perhitungan suara untuk mencegah unjuk rasa maupun keributan yang dilakukan kelompok pendukung para caleg. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan perhitungan suara tingkat kabupaten ini penting dan bisa saja terjadi kesalahan. Oleh karena itu, ia sudah menyiagakan aparat keamanan di lokasi, ditambah bantuan dari TNI untuk mengamankan proses perhitungan suara. Dibuka pleno kabupaten ya Pak Kabakop ya. Kita sifatnya di sana memberikan pengamanan. Jumlah personil yang dilibatkan terkait dengan operasi keselamatan ini ada ibaratnya personil yang inti. Personil inti ini sekitar 23 yang memang di lapangan, namun secara backup penuh itu ada 100 personil ya.
semuanya termasuk teman-teman dari TNI, kita di Polsek, di Polres membackup inti dan backup gitu, itu ya. Kemudian terkait dengan pleno kabupaten melaksanakan pembukaan tanggal 3, 4, 5. Dan di sini kita sudah siapkan personil baik dari teman-teman TNI, Brimob dan kita dari Polres gabungan. Sesuai jadwal, proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU akan berlangsung selama 3 hari. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pemungutan suara sudah selesai dan para caleg yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi di Dewan harus sudah siap menerima hasil perhitungan suara. Caleg yang lolos tentu senang karena usaha dan pengorbanannya membuahkan hasil. Namun di sisi lain, caleg yang gagal kecewa dan tidak sedikit pula yang sulit menerima kenyataan gagal menjadi anggota Dewan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta caleg yang gagal agar bersikap kesatria dan menerima segala resiko. Rekan-rekan calon anggota legislatif yang sudah mengikuti pemilihan umum serentak agar dapat secara lapang dada, secara legowo dapat menerima apapun hasil yang kita dapat di lapangan dengan tetap saling menghargai dan saling menghormati antara calon anggota legislatif, antara partai dan juga terhadap penyelenggara dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pemilu sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Selanjutnya dalam proses penghitungan suara kami meminta kepada seluruh penyelenggara di semua tingkatan baik dari provinsi, kabupaten, distrik maupun kampung agar kita tetap menjaga netralitas dan menjaga validitas serta akurasi dari proses penghitungan suara secara berjenjang dari TPS sampai ke distrik, kabupaten dan provinsi supaya semua surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan dalam proses pemungutan suara ini dapat kita proses dengan baik sampai kepada rekapitulasi dan penetapan supaya para caleg yang sudah berjuang di masing-masing daerah pemilihannya dapat memperoleh hasil sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang kita dapati. Gubernur Papua Selatan meminta seluruh pihak, termasuk caleg yang gagal, agar menciptakan situasi yang aman. Sedangkan caleg yang menang mau merangkul mereka yang kalah sehingga Papua Selatan bisa terus membangun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.